Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus memimpin setiap jemaat, akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya sungguh bukan perkataannya sendiri yang dikatakan, tapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ketiga. Mari saya ajak kita untuk membuka kitabnya dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hari ini kita akan belajar apa sih makna dan wujud konkret dari melakukan hukum atau perintah yang pertama ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita perhatikan, perintah atau hukum ini tidak keluar dari seseorang yang otoriter atau posesif atau narsis. Allah mendasari perintah ini dengan sebuah alasan yang sangat kuat, yaitu di ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini berarti Allah sudah menjadi penebus bagi umat Israel, sehingga hidup mereka sekarang adalah miliknya Allah. Kalau begitu, cara hidup mereka juga harus sesuai dengan cara hidup Allah, karena sudah menjadi miliknya Allah. Nah, ini perlu kita pahami dengan jelas, bahwa waktu kita menaati firman Tuhan, menaati hukum Tuhan, itu bukan supaya kita nggak berbuat dosa, supaya kita nggak masuk neraka, atau supaya kita dapat berkat Tuhan. Tidak. Kita melakukan setiap perintah dan hukum Tuhan itu karena itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus hidup kita. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan secara fisik di Mesir, kita juga dibebaskan, bahkan jauh lebih mulia dan lebih penting karena itu berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Apa yang kita bisa balas kalau begitu kepada kebaikan Tuhan ini? Ya, dengan cara kita, dengan segenap kekuatan kita mau belajar mengasihi Allah kembali dengan menaati hukum, perintah, dan nasihat-nasihatnya. Mari kita lihat secara khusus di hukum pertama ini, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Konsep Allah yang esa, hanya ada satu Allah, tidak ada yang lain, ini sebenarnya konsep yang cukup asing bagi budaya kuno pada waktu itu. Kebanyakan bangsa menyembah banyak Allah atau ilah atau dewa yang disebut sebagai politeisme. Misalnya saja bangsa Mesir, tempat perbudakan Israel waktu itu. Mesir menyembah banyak sekali Allah yang seperti kalian bisa lihat ini. Udah seperti kamus perdewaan ya, saking banyaknya. Dan makanya ini ada beberapa patung-patung dari nama-nama dewa tersebut. Ada dewa matahari yang disebut Ra, dewi sungai Nil disebut Anuket, dewa-dewi perang, dewa kematian, dan masih banyak lagi. Jadi konsep monoteisme, satu Allah, itu terdengar asing bagi budaya kuno. Paling tidak konsep satu Allah yang budaya kuno kenal waktu itu adalah adanya satu Allah yang paling tinggi. Tapi ini bukan Allah satu-satunya. Masih ada Allah-Allah lain di bawahnya yang kekuasaannya tidak lebih tinggi pada Allah yang satu ini. Ini disebut sebagai henoteisme. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang salah satu Allah seperti yang diajarkan oleh politeisme atau Allah yang nomor satu tertinggi dan masih ada lagi Allah-Allah di bawahnya seperti konsep henoteisme. Tapi Alkitab secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah satu-satunya Allah yang benar.
Satu-satunya. Gak ada yang lain yang benar selain Dia. Dan Alkitab melarang kita untuk mengakui dan menyembah Allah lain selain Tuhan yang benar itu. Nah, kalau begitu, apa sih wujud konkret dari kita menaati hukum pertama ini? Setidaknya hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Mari kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20 dan 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kalau kita membaca dari pasal yang pertama sampai yang kelima, kita akan menemukan Yohanes sedang menyinggung berbagai macam ajaran sesat, terutama yang berkaitan dengan keyakinan Yesus sebagai anak Allah. Kemudian suratnya ini ditutup dengan ayat 21 yang tadi kita baca, yaitu mengingatkan agar para pembacanya, para penerima surat ini mewaspadai penyembahan berhala. Nasihat ini cukup mengejutkan karena di dalam surat ini Yohanes sama sekali tidak menyinggung tentang patung, gambar, atau ritual-ritual tertentu yang biasanya kita kategorikan sebagai penyembahan berhala. Yohanes justru banyak menyinggung tentang konsep yang keliru tentang Allah. Tapi disitulah inti persoalannya. Konsep yang keliru atau doktrin yang salah tentang Allah merupakan sebuah penyembahan berhala. Di dalam bukunya Mengenal Yang Maha Kudus, A.W. Tozer mengatakan bahwa konsep yang keliru tentang Allah adalah sebuah penyembahan berhala. Dengan kata lain, kita perlu sekali untuk berhati-hati dengan setiap ajaran yang kita dengar atau kita pelajari. Karena kalau kita salah memahami pribadi Allah, itu sama saja dengan kita menyembah Allah yang keliru, dan itu merupakan penyembahan berhala. Kalau begitu bagaimana kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Setialah membaca Alkitab dengan didampingi renungan atau tafsiran yang selaras dengan kebenaran Alkitab. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa download atau browse di web godquestions.org. Ini adalah situs yang baik untuk kita bertanya dan mendapat jawaban-jawaban yang selaras dengan firman Tuhan. Jangan ragu juga untuk bertanya kepada guru, rohaniwan, atau guru sekolah minggu kalian. Malu bertanya sesat di jalan kan? Malu bertanya tentang doktrin, malu bertanya tentang pertanyaan iman, kita penyembahan berhala. Karena itu sangat-sangat penting bagi kita untuk terus belajar doktrin yang benar, doktrin yang selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, karena kalau tidak, kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, yang kedua, wujud konkret kita menaati hukum pertama ini adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kepuasan kita dan bukan yang lain. Pemazmur dalam Mazmur 73:25 mengatakan, "Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Pemazmur begitu menyadari dan mengalami betapa Allah menjadi satu-satunya yang memenuhkan dan memuaskan hidupnya. Bagi pemazmur, pribadi Allah itu sendiri begitu berharga dibanding surga yang indah ataupun kenikmatan duniawi. Bapak Ibu saudara sekalian, sadar tidak sadar, sebagai manusia berdosa, kita itu nggak mau lagi dipuaskan hanya oleh Tuhan. Kita maunya dengan cara kita sendiri. Kita lebih senang memuaskan diri dengan popularitas, seperti banyaknya followers, likes, subscriber, komen-komen, share. Kita lebih senang dipuaskan dengan prestasi-prestasi yang gemilang, dengan uang, tontonan serial drama,
lewat makanan, shopping, atau kita juga mencari kepuasan itu dari orang-orang sekitar kita. Entah itu orang tua kita, atau sahabat kita, pacar kita, ataupun tokoh-tokoh yang kita idolakan. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, tips. Gimana sih kita tahu hal-hal itu kita sudah jadikan berhala atau tidak? Salah satu indikasinya adalah waktu hal-hal tadi itu tidak lagi kalian dapati, tidak lagi kita miliki, apakah kita itu mulai merasa stres dan frustrasi dan bahkan mulai kayak kehilangan harapan. Bahkan parahnya, mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa sih gak bisa jaga? Kenapa Tuhan yang maha baik gak kasih yang baik sama saya? Apakah ada Tuhan? Kita malah berpikir Tuhan merampas kesenangan dan kepuasan kita. Padahal sejatinya hanya Tuhanlah sumber kepuasan kita, bukan? Yuk kita nonton video ini. Dan sekarang giliran Bayu, seorang penjual ayam potong yang akan berusaha mendapatkan apron. Nama saya Bayu Pratsongko, umur saya 28 tahun. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya seorang penjual ayam potong. Di audisi ini saya membawa ayam kesayangan saya dari Yogyakarta. Saya beri nama Wiryo. Untuk menemani saya, ekspektasi saya mengikuti ajang MasterChef ini ingin sampai babak paling akhir dan pertama-tamanya seorang pedagang ayam bisa menjadi koki profesional. Halo Chef. Halo. Halo. Apa itu? Ini ayam kesayangan saya Chef. Saya bawa dari Jogja khusus ke sini. Bentar, namanya siapa? Nama saya Bayu dan ini Wiryo. Kalau bikin Mana makanan, nggak kelihatan ayamnya? Mana ayamnya? Dia stres sih Chef. Dari kemarin saya bawa dari kereta. Tambah. Pakai kereta. Coba balik. buka gitu kan? Dibuka. Terbang. Terbang. Kamu balik aja. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. 5 minutes later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yes, terus Chef Renata, no. It's in your hands, man. Saya mau lihat ayam kamu. Itu ayam kesayangan kamu. Lo lihat tuh sini. Lihat dong. Mana sih, hidup nggak sih? Hidup Chef. Chef Juda bilang iya, Chef Renata bilang enggak. Come on. It sounds like, it tastes like. Saya tukar sama ayam kamu boleh? Tukar. Iya. Jangan Chef. Kenapa? Ini yang nemenin saya. Oh, dia yang nemuin kamu? Loh, berarti kamu sekarang ngorbanin apron MasterChef hanya untuk ayam? Enggak, maksudnya ini yang nemenin saya sih. Terus, kamu kalau disuruh pilih mana? Mimpi kamu sukses bawa ayam apa mimpi kamu di MasterChef Indonesia? Ya, saya punya mimpi tapi walau emang saya nggak ngianatin saya. Kamu pilih ayam? Maaf Chef. Oke. Saya kasih apron ini, ya. Saya kasih ini karena masakan yang kamu nggak tahu, kamu kasih effort, dan kamu masak dengan sesungguh-sungguhnya. Nggak usah nangis. Saya juga kalau disuruh pilih, saya pilih ayam saya. Ya, so kamu jawab yang benar. Kita juga tidak kejam-kejam gitu kali. Nyuruh kamu milih antara dua, saya cuma pengen tahu betapa setia kamu dengan Wiryo. Karena Wiryo setia nemenin kamu. Sukses atau gagal. Ngerti? Bapak Ibu saudara sekalian, Bayu ternyata lebih memilih ayam kesayangannya, si Wiryo,
daripada apron MasterChef. Ia lebih setia kepada ayamnya daripada mengejar mimpinya. Saya bayangin ya, kalau seandainya benar-benar apron itu nggak diberikan karena Bayu memilih untuk bersama dengan ayamnya, apa kata para netizen budiman? Mungkin kita pun juga bisa berkata seperti Chef Arnold yang berkata, saya nggak nangis tuh ditinggal sama ayam saya. Atau kita berkata, ya elah ayam doang, bisa cari lagi kali. Bodoh banget sih, ini kan apron MasterChef. Mimpi, the next MasterChef. Dan masih banyak lagi kan nyinyiran-nyinyiran para netizen-netizen. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari sikap Bayu ini? Bayu memang tahu Wiryo itu cuma hewan. Tapi dia tahu mana yang lebih berharga. Mimpi jadi seorang MasterChef tidak akan ada artinya bagi Bayu kalau tidak bersama si Wiryo, ayam kesayangannya. Lalu bagaimana dengan kita? Mana yang lebih berharga? Tuhan Yesus atau mimpi-mimpi kita? Kesenangan, kenyamanan dunia ini? Mana yang jauh lebih memuaskan? Relasi kita dengan Tuhan atau relasi kita dengan pacar, sahabat, keluarga? Bukankah Tuhan Yesus sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk menebus dan memuaskan hidup kita? Dia sudah berikan kehormatannya dari seorang pencipta alam semesta ini. Dia rela menjadi pribadi yang paling terkutuk untuk mati di atas kayu salib. Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik bagi kita si debu yang sukanya kurang ajar. Kalau gitu kenapa kita masih tidak mau dipuaskan hanya oleh Tuhan? Kita kadang masih nggak rela dapat nilai jelek dengan usaha kita sendiri. Karena itu kita hidup tidak jujur dan berintegritas. Kita masih nggak rela kehilangan pacar kita. Sampai-sampai kita tidak menjaga kemurnian tubuh kita. Kita masih nggak rela lihat teman-teman kita kelihatannya kok hidupnya lebih enak, lebih mewah. Akhirnya kita mendendam atau mungkin melakukan perbuatan dosa untuk bisa mengikuti tren teman-teman kita. Kita masih nggak rela untuk menerima malu karena hidup di dalam firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengisi hati kita dengan hal-hal di luar Allah, kita sebenarnya sudah memberhalakan hal-hal tersebut dan itu melanggar hukum pertama ini. Seandainya pun kita menyisakan sedikit ruang untuk ditempati oleh Allah, saya yakin Allah tidak akan mau mengambil tempat itu. Karena Allah bukan hanya menuntut sebuah ruang di hati kita, tetapi Dia menuntut seluruh hidup kita, seluruh ruang di hati kita, supaya Dia satu-satunya yang bertahta di dalam hidup kita. Karena He is the only one. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dua wujud konkret yang kita perlu sadari dan latih di dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu terus memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar tentang siapa Allah itu, sesuai dengan apa yang Ia sendiri nyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus maupun firman yang tertulis Alkitab. Karena kalau kita salah mengenali, maka kita sedang menyembah Allah yang keliru, dan itu adalah penyembahan berhala. Dan yang kedua, kita perlu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Bukan yang nomor satu loh ya. Kristus nomor satu, keluarga nomor dua, sekolah nomor tiga, dan sebagainya. Bukan. Tapi Kristus adalah pusat dari segalanya. Satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga sekolahmu bagi Tuhan, prestasimu bagi Tuhan, talenta bagi Tuhan, keluarga bagi Tuhan, relasi dengan teman, sahabat, pacar bagi Tuhan, segala sesuatunya bagi Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kalau hati kami masih dipenuhkan dengan berhala-berhala, adalah hari ini Tuhan, setiap kami yang mau meresponi firman, kami mau menyerahkan segala sesuatunya, supaya hanya Engkau saja yang bertahta dalam hati dan hidup kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.